Halo learner, selamat datang pada pembelajaran mengenai pengembangan presentasi yang efektif. Tahukah kamu, penting bagi kita untuk memahami bahwa sebuah presentasi yang efektif tidak terjadi begitu saja. Di balik penyampaian yang terlihat lancar dan meyakinkan, ada proses yang melibatkan perencanaan yang matang, persiapan yang cermat, dan pelaksanaan presentasi yang tepat. Nah, pada pembelajaran kali ini akan terdiri dari 3 video yang masing-masingnya akan membahas tahapan presentasi yang efektif. Setelah kamu mempelajari tahap perencanaan dalam presentasi, pada video kali ini kamu akan masuk ke tahap persiapan dalam presentasi. Sebelum menyimak lebih lanjut, berikut adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan prinsip desain presentasi dengan tepat. Kedua, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memproduksi media presentasi yang informatif dan menarik secara visual. Ketiga, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teknik latihan presentasi dengan benar. Nah, pada video ini, topik yang akan kita bahas meliputi: pertama, tahap mendesain media presentasi yang menarik, kedua, tahap memproduksi media presentasi, dan ketiga, tahap latihan yang bisa membantu kamu tampil maksimal saat presentasi. Untuk itu, yuk simak video ini sampai selesai. Yang pertama, tahap desain. Tahap pertama yang akan kamu pelajari adalah tahap desain. Desain yang baik menjadi kunci utama untuk membuat presentasi yang efektif. Pada tahap desain ini terdiri dari desain umum, desain instruksional, desain verbal atau visual, dan desain media khusus. Pertama, desain umum. Saat membuat presentasi, ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, struktur penyampaian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kesatu, susun informasi secara rapi dan terstruktur agar mudah dipahami oleh audiens. Kedua, gunakan pengantar dan ringkasan agar audiens punya gambaran besar sebelum masuk ke detail. Ketiga, perjelas pesan dengan isyarat verbal dan visual seperti gambar atau penekanan suara untuk menyoroti bagian penting. Keempat, bangun interaksi dengan audiens. Libatkan audiens dengan mengajukan pertanyaan dan meminta mereka berbagi pengalaman. Yang kedua, desain instruksional. Desain instruksional membantu menyusun materi ajar agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Beberapa langkah yang dapat digunakan yaitu: yang pertama, menarik perhatian audiens atau attention. Agar audiens tetap fokus dan tertarik, penting untuk menggunakan variasi dalam nada suara, kecepatan bicara, dan volume saat menyampaikan informasi. Untuk materi visual, warna, bentuk, dan kecerahan juga dapat membantu menarik perhatian. Kedua, susun materi secara efektif atau perception. Agar materi mudah dipahami dan diterima, penting untuk mengatur materi dengan rapi sesuai alur berpikir audiens. Gunakan petunjuk visual dan verbal seperti panah, angka, atau kata kunci yang menonjol untuk memudahkan pemahaman. Yang ketiga, membantu audiens dalam proses mengingat atau memori. Untuk meningkatkan daya ingat audiens, hubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka kenal agar lebih mudah diterima. Lakukan pengulangan agar informasi tersimpan lebih kuat dalam ingatan dan tunjukkan dampak atau akibat agar informasi terasa lebih berarti. Yang keempat, sajikan konsep dengan jelas atau concept learning. Untuk membantu pemahaman konsep secara mendalam, berikan contoh dan non-contoh agar batasan konsep lebih jelas. Gunakan gambar yang sesuai seperti gambar realistis untuk menunjukkan bentuk nyata dan gambar sederhana untuk menjelaskan konsep. Ketiga, desain verbal atau visual. Tujuan dari desain verbal dan visual adalah untuk menyampaikan informasi secara efektif dan memudahkan pemahaman audiens. Yang pertama, dari segi verbal. Dalam aspek verbal, hal utama yang harus diperhatikan adalah kejelasan dan ketepatan pesan. Bahasa yang digunakan harus mudah dipahami oleh target audiens, menghindari istilah yang ambigu atau terlalu teknis jika tidak diperlukan. Gaya bahasa juga harus disesuaikan dengan karakter audiens, misalnya bahasa formal untuk kalangan profesional atau bahasa santai untuk kalangan anak sekolah. Konsistensi dalam penggunaan kata, istilah, dan nada bicara juga sangat penting untuk menjaga identitas dan kesan profesional. Selain itu, pesan verbal sebaiknya memiliki daya tarik emosional seperti menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan. Yang kedua, dari segi visual.
Dari sisi visual, desain harus mampu menarik perhatian sekaligus mendukung penyampaian pesan secara efektif. Tata letak elemen visual perlu diatur secara proporsional dan terstruktur agar informasi mudah diikuti oleh mata. Pemilihan warna juga harus mempertimbangkan harmoni dan kontras, serta makna psikologis dari warna tersebut. Penggunaan tipografi juga tidak kalah penting seperti jenis dan ukuran huruf. Selain itu, elemen seperti gambar, ikon, dan ilustrasi harus berkualitas tinggi, relevan, dan tidak mengganggu fokus utama. Yang ketiga, dari segi keterbacaan. Keterbacaan berperan penting dalam memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan cepat dan mudah oleh audiens. Ukuran huruf harus cukup besar dan proporsional terhadap media yang digunakan, agar tidak menyulitkan pembaca. Tingkat kontras antara teks dan latar belakang juga harus diperhatikan, karena rendahnya kontras akan membuat teks sulit dibaca. Selain itu, jarak antar huruf dan baris harus cukup lega untuk memberikan kenyamanan visual. Terakhir, kalimat-kalimat yang tertera dalam desain sebaiknya dibuat singkat, padat, dan jelas, serta dihindari paragraf yang terlalu panjang. Dari segi diagram dan grafik, dalam desain visual, penggunaan diagram dan grafik berperan penting untuk menyampaikan data atau informasi kompleks secara ringkas dan mudah dipahami. Hal yang perlu diperhatikan adalah kesederhanaan dan kejelasan penyajian. Diagram atau grafik sebaiknya tidak terlalu rumit, cukup menampilkan informasi yang relevan dengan tujuan komunikasi. Pilih jenis grafik yang sesuai dengan jenis data, misalnya grafik batang atau perbandingan, grafik garis untuk tren, atau diagram lingkaran untuk proporsi. Warna yang digunakan harus cukup kontras untuk membedakan setiap elemen, namun tetap harmonis agar tidak membingungkan mata. Keempat, desain media khusus. Dalam mendesain media pembelajaran atau presentasi, setiap jenis media memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus. Berikut penjelasan hal-hal yang harus diperhatikan dalam desain masing-masing media. Yang pertama, pada media chalkboard atau flip chart, gunakan huruf kapital atau huruf yang mudah dibaca dari jarak jauh. Jika memungkinkan, gunakan warna berbeda untuk menyoroti poin penting, misalnya spidol warna untuk flip chart atau kapur warna untuk papan tulis. Pastikan tidak terlalu banyak teks dalam satu bagian agar mudah dipahami. Kedua, pada slide atau overhead transparansi, gunakan ukuran huruf besar minimal 24 agar terbaca dari kejauhan. Satu slide idealnya hanya memuat satu ide utama. Gunakan latar belakang dan teks dengan kontras tinggi, serta tambahkan grafik atau gambar bila relevan. Ketiga, pada media video, usahakan durasi tidak terlalu panjang, cukup 3-5 menit untuk satu topik agar tidak membosankan. Gambar dan suara yang ada dalam video harus jernih. Rancang storyboard atau naskah agar pesan tersampaikan dengan jelas dan logis. Jika memungkinkan, tambahkan subtitle untuk membantu pemahaman. Keempat, pada media computer-based media, sertakan elemen seperti kuis, simulasi, atau navigasi mandiri agar pengguna aktif terlibat. Navigasi harus intuitif dan mudah digunakan. Gunakan kombinasi teks, gambar, suara, dan video secara proporsional, serta berikan umpan balik otomatis pada latihan atau tugas interaktif. Yang kelima, pada media handout, gunakan heading, bullet points, dan numbering untuk memudahkan pembacaan. Pastikan materi dalam bentuk poin-poin bukan naskah panjang. Gunakan font yang mudah dibaca, misal Arial, Times New Roman, dengan layout yang rapih. Kedua, tahap produksi. Setelah mempelajari tahap desain, selanjutnya kamu akan mempelajari tahap produksi. Di tahap ini, kamu mulai mengubah desain menjadi media presentasi nyata dengan menggabungkan teks, gambar, audio, dan animasi secara efektif. Berikut ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam memproduksi media presentasi. Pertama, gunakan template atau desain yang konsisten. Pilih desain slide yang sederhana, profesional, sesuai dengan tema materi, dan seragam di setiap halaman. Jangan gunakan desain yang terlalu ramai supaya audiens fokus pada isi bukan tampilan. Yang kedua, buat slide yang ringkas dan jelas. Saat menuliskan materi dalam slide, gunakan kalimat singkat atau poin-poin penting saja. Ketiga, pilih font yang mudah dibaca.
Gunakan jenis huruf yang jelas dengan ukuran yang cukup besar, dan jangan gunakan terlalu banyak jenis font dalam satu presentasi. Keempat, gunakan gambar, grafik, elemen, atau video secara tepat. Tambahkan elemen visual untuk memperjelas pesan, bukan sekedar mempercantik. Pastikan gambar relevan dan tidak membuat slide jadi penuh yang dapat mendistraksi fokus audiens. Kelima, perhatikan warna dan kontras. Pastikan warna tulisan kontras dengan latar belakang agar mudah dibaca, serta hindari kombinasi warna yang terlalu mencolok. Keenam, cek dan uji media sebelum digunakan. Sebelum digunakan, periksa semua elemen, teks, gambar, suara, video, dan link. Pastikan semuanya berjalan lancar saat presentasi nanti. Ketiga, tahap latihan. Setelah mempelajari tahap desain dan tahap produksi, selanjutnya kamu akan mempelajari tahap latihan. Berikut beberapa tips yang dapat kamu lakukan saat latihan presentasi. Pertama, pahami materi dengan baik. Pastikan kamu benar-benar menguasai isi presentasimu dan tidak mengandalkan slide atau catatan, sehingga kamu bisa lancar menyampaikan materi dan tidak tergantung pada teks. Kedua, latihan menyampaikan materi secara lisan. Coba sampaikan materi dengan suara dan artikulasi yang jelas seperti sedang presentasi sungguhan. Ketiga, latihan dengan menggunakan media atau tanpa media. Latihan presentasi dengan dan tanpa media sangat penting agar kamu siap menghadapi gangguan teknis seperti listrik mati atau file error. Keempat, simulasikan kondisi sebenarnya. Latihan presentasi akan lebih maksimal jika kamu melakukannya di tempat dan suasana yang mirip dengan kondisi aslinya. Tujuannya supaya kamu terbiasa dengan suasana presentasi yang sebenarnya. Kelima, latihan di depan orang lain. Latihan di depan orang lain sangat membantu kamu mengetahui seberapa siap presentasimu. Coba ajak teman, keluarga, atau siapa saja yang bisa mendengarkan kamu latihan. Minta mereka memberi masukan agar kamu tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Yang keenam, rekam dan evaluasi diri. Rekam latihan presentasi dengan HP atau laptop, lalu tonton ulang untuk mengevaluasi dan memperbaiki penyampaianmu. Sekarang, kamu sudah mempelajari 3 tahap penting dalam mempersiapkan presentasi, mulai dari tahap desain lalu masuk ke tahap produksi, dan terakhir tahap latihan agar penyampaianmu terdengar percaya diri dan meyakinkan. Ketiga tahap ini saling mendukung dan sama pentingnya, jadi jangan dilewatkan salah satunya ya. Sekian materi kali ini, sampai jumpa di materi berikutnya yaitu tahap presentasi. Bye-bye!